Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji Allah dengan sebaik-baik dan sebanyak-banyak pujian yang dilimpahkan, dikaruniakan kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan segala macam nikmat-nikmat yang begitu banyak. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita memasuki tanggal ke-21 di bulan Syawal 1446 Hijriah. Sekalian, kalau masih di bulan Syawal biasanya masih suasana lebaran, Pak. Saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan dan dijadikannya kita istiqomah di atas ketaatan. Ya. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Apa yang sudah kita alami atau yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seharusnya bisa kita pertahankan di 11 bulan berikutnya. Karena salah satu fungsi dari bulan Ramadan itu adalah sahur tarbiyah. Ya, bulan pendidikan untuk kita, mendidik kita menjadi sosok-sosok yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sosok-sosok yang bisa mengumpulkan amal-amal soleh dan meneruskannya di kesempatan-kesempatan yang lain. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan perintahnya, melaksanakan ibadah saum, melaksanakan ibadah salat malam, berzakat, dan yang lainnya. Dididik untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang bukan saja itu mengurangi pahala daripada ibadah saum kita, tetapi juga menambah tabungan dosa kita. Dan kita alhamdulillah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak dengan sempurna, kita bisa melaksanakan. Gitu ya. Mendidik kita dengan berbagai macam pendidikan untuk sabar, untuk menahan amarah, menahan hawa nafsu. Ya, ini suatu pendidikan yang sangat luar biasa. Maka kita harapkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas ketaatan-ketaatan seperti itu. Ya. Dan hadirin rahimakumullah, kalau kita mendapatkan justru sebaliknya, atau mungkin ya banyak kaum muslimin ketika bulan Ramadan sudah berakhir, gitu ya, mereka kembali kepada kebiasaan buruknya, atau kita dan kemungkinan juga banyak orang seperti itu, kembali kepada kebiasaan buruk kita selalu lalai dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, atau kita melanggar, ya, atau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita khawatir bahwa itu adalah salah satu ciri tidak diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, mari kita kuatkan tekad kita, ya, kita kuatkan niat kita untuk istiqomah di atas amal-amal soleh tersebut yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Ya, karena salah satu perkataan dari para ulama mengatakan bahwa salah satu alamat atau tanda diterimanya suatu amalan itu adalah kebaikan yang kita lakukan sesudahnya. Ya, kalau kita sudah taat, sudah benar-benar menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah di bulan Ramadan, ya, maka ciri Allah Subhanahu wa taala menerima kita itu kita lanjutkan ketaatan-ketaatan itu di bulan-bulan selanjutnya. Ya, karena kita nggak nyembah bulan Ramadan,
Kita tuh nyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan masih Allah Subhanahu wa taala yang sama yang kita sembah di 11 bulan, bahkan di sepanjang kehidupan kita. Ya, makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika para sahabat begitu terpukul, begitu meninggalnya Nabi Muhammad SAW, banyak di antara mereka keluar dari rumahnya dalam keadaan memegang kepala-kepala mereka, bahkan untuk berdiri saja tidak sanggup. Karena meninggalnya Rasulullah SAW adalah musibah, termasuk musibah yang terbesar buat umat. Mereka bingung, mereka kehilangan pegangan, mereka mengatakan, bagaimana keislaman kita setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW? Ya, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya, dari rumah Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad SAW, ketahui oleh kalian bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sekarang sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan akan terus hidup selamanya, enggak akan mati. Ya. Lantas Abu Bakar As-Siddiq membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang apa yang terjadi pada perang Uhud. Ya, yang dikatakan afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau Rasulullah SAW terbunuh atau meninggal dunia, ya, apakah kalian akan kembali kepada kekufuran? Nah, ini relate ya, ini ada hubungannya dengan Ramadan. Maka bisa kita katakan, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad dhahaba. Siapa yang menyembah bulan Ramadan, Ramadannya udah pergi. Sekarang udah sawah. Ya, tetapi man kana ya'budu Allah, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha la yadhhab. Allah enggak pergi kemana-mana. Allah ada. Ya. Maka kita azamkan untuk meneruskan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita bisa istiqomah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah atas segala banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Al-Qur'anul Karim. Nikmat Al-Qur'an. Yang di bulan Ramadan kemarin kaum muslimin banyak sekali berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ada yang membaca Al-Qur'an bahkan sampai khatam. Bahkan khatamnya sampai berkali-kali, alhamdulillah. Ya, yang membaca tafsirnya banyak, yang kajian-kajian seputar Al-Qur'an juga banyak. Alhamdulillah. Ya. Dan semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita mentadaburi, kita akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah satu nikmat terbesar itu adalah Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim. Sebab kalau nggak ada Al-Quran, nggak wahyu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, kita tidak bisa membayangkan seperti apa kita. Ya. Mungkin kita ini naudzubillah min dzalik tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal jannah wan nar, surga dan neraka. Tidak mengenal berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masih menyembah kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah batu-batu, menyembah pohon-pohon keramat dan yang lainnya. Ya, ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Ya, makanya ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma, pada hari itu telah aku sempurnakan, ya. Tentang turunnya ayat yang terakhir yang membicarakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam dan telah ridho Islam itu menjadi agama bagi kita semua. Orang-orang Yahudi mengatakan, ya, kalau ayat itu turun kepada kami, niscaya kami akan jadikan
ayat itu atau hari di mana turunnya ayat itu sebagai hari raya. Ya, dan kita tahu semua Al-Quran itu semuanya adalah kalamullah yang membuktikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, banyak sekali faidah-faidah ataupun hikmah-hikmah diturunkannya Al-Quran kepada kita. Yang pertama, dia adalah sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membiarkan kita di dalam kebingungan, menebak-nebak sendiri, membuat hukum-hukum, aturan-aturan sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu sebagai hukum petunjuk untuk kita supaya kita nggak bingung, supaya kita nggak resah di dalam memikirkan tujuan apa kita hidup di dunia ini. Ya, Allah katakan, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia atau dengan hanya bermain-main saja? Tidak ada aturan yang berlaku, tidak. Semuanya ada aturannya. Baik hukum yang berkaitan dengan akidah, hukum berkaitan dengan manusia, atau hukum-hukum yang lain. Ya, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Ya. Di ayat yang lain Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja bebas melakukan apa saja? Ya, ada aturan-aturannya. Ya. Ini adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita. Makanya kita itu sayang kepada anak kita kita atur. Ya, ngapain aja dia, ya, kemudian kita larang dia dari teman-teman yang buruk, kita pilihkan dia teman-teman yang baik. Bahkan rumahnya pun kita pilihkan, kita belikan ya untuk rumah kita dan rumah anak-anak kita itu, supaya anak-anak kita itu tumbuh dengan baik. Ya, karena kita sayang kepada dia, dan demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita, ya, dengan cara memberikan aturan-aturan yang memang aturan-aturan itu cocok karena Allah yang menciptakan kita, maka diberikan aturan-aturan itu yang terbaik buat kita. Ini yang pertama, ya, adalah sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, karena Allah menginginkan kebahagiaan buat kita. Allah tidak ingin menyulitkan kita. Allah tidak ingin menyengsarakan kita, maka diturunkanlah Al-Quran kepada kita. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Hai manusia sekalian, sungguh telah datang kepada kalian Al-Quranul Karim sebagai nasihat, peringatan dari Rabb kalian, dan juga sebagai obat atas apa yang ada di dalam hati, dan sebagai petunjuk dan sebagai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Ini Al-Quran petunjuk, dia adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan kebaikan untuk kita, ya. Akan dikatakan, barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalan kesengsaraanlah yang dia dapatkan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Nah, hadirin rahimakumullah, Al-Quran sebagai sumber kebahagiaan kita, ya. Dan Al-Quran nanti akan berhujah bagi kita ketika kita tidak menjalankan aturannya, karena Al-Quran sudah diberikan kepada kita, ya. Rusulan mubashshirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul yang menyampaikan kabar gembira dan peringatan agar tidak ada hujah atau alasan bagi manusia di hadapan Allah setelah diutusnya rasul-rasul itu. Ya, ini fungsi Al-Quran. Ya. Dan Al-Quranul Karim sebagai dia petunjuk bagi kita semua, sebagai nasihat bagi kita semua, sudah memberitahukan kepada kita beberapa nasihat. Ya. Termasuk diantaranya adalah menasehati kita
tentang hakikat kehidupan kita. Ya, apa tentang dunia yang kita ini tinggal ini hakikatnya kayak apa? Ya, karena ketika mempersepsikan, memandang dunia, orang itu berbeda-beda ternyata. Ada mereka di antara mereka yang berpandangan bahwa dunia adalah segalanya. Ya, sehingga berbanyak-banyak dunia, bertinggi-tinggi jabatan di dunia itu menjadi orientasinya. Bahkan menjadi standar kemuliaan dan kehinaan seseorang. Siapa yang lebih banyak dunianya, siapa yang banyak dunia hartanya, maka dia yang paling mulia. Siapa yang jabatannya paling tinggi, maka itulah orang yang patut untuk dimuliakan. Kenapa? Karena standarnya adalah dunia. Apakah betul seperti itu? Ya, untuk menjawab betul atau tidaknya kita kembalikan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk, nasihat untuk kita semua. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mari kita lihat ya, apa gambaran dari hakikat kehidupan dunia menurut Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Hadid ayat ke-20. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafahurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffaru nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini dunia tempat kita tinggal, ya, yang kita sudah hidup lama di dalamnya. Ada yang kita di antara kita hidup 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Allah menasihati kita semua. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ib. Ya, bermain-main. Walahun, dan juga bersenda gurau. Artinya apa? Artinya kehidupan dunia yang manusia di dalamnya ada di situ berperan, bermain, beraktivitas. Kebanyakan di antara manusia-manusia itu menjadikan dunia ini sebagai tempat main-main. Tempat yang melalaikan, tempat yang melenakan. Itulah kebanyakan aktivitas kita. Ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak bermanfaat, tapi kita lakukan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang fenomena dunia saat ini. Dan saat-saat yang lalu juga begitu. Ya, bahwa kebanyakan orang di dunia ini mereka bermain-main, mereka bersenda gurau. Tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat, dan kita harus akui, kita jujur. Gitu ya. Kalau Allah kasih waktu sama kepada kita 24 jam. Mana kegiatan yang bermanfaat untuk kita lakukan. Ya, insya Allah kalau kita ini bekerja setiap hari 8 jam, 10 jam, bahkan ada yang dia bekerjanya 12 jam. Ya, ada mungkin juga lebih daripada itu. Kayak pedagang-pedagang kan lama. Waktu kerjanya itu panjang sekali. Ya, itu termasuk kegiatan yang bermanfaat, bahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan bukan untuk bekerja. Ya, apalagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan-kegiatan itu hanya sekedar misalkan bermain-main, hanya sekedar ngobrol-ngobrol tidak jelas, hanya sekedar kongko-kongko, hanya sekedar bermain-main, gitu ya. Itu kebanyakan, banyak anak-anak muda yang waktu mereka nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa, kita saksikan. Banyak anak-anak muda, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman teknologi, di zaman gadget, ya,
banyak mereka menghabiskan waktunya untuk bermain game, ya, nongkrong-nongkrong dengan temannya. Bahkan kalau bapak-bapak melihat ya, kalau fenomena malam minggu, ya, atau minggu malam sampai minggu pagi, itu kita masih dapatkan itu banyak ya, apalagi di jalan-jalan besar ya, di kota, ya, itu ratusan mungkin ribuan anak muda itu menghabiskan malam minggunya di pinggir-pinggir jalan. Ya, jam 3 malam, jam 4 pagi sebelum subuh mereka nongkrong-nongkrong, bahkan naudzubillah min dzalik, banyak yang mabuk. Ya, coba kita lihat di Jalan Pajajaran itu, Pak. Naudzubillah. Itu ya, makanya kita kalau ada akses kepada pemerintahan kita harus laporkan itu. Saya sering menyaksikan anak-anak muda itu mabuk di pinggir jalan. Ada yang digusur oleh temannya, ada yang dibopong oleh temannya, banyak. Ya. Main-main bersenda gurau dalam keadaan lalai. Ya. Dan kita juga akui ya, bahwa kita atau saya sendiri ya, itu masih seperti itu. Masih banyak kelalaian yang dilakukan. Ya. Wazinatun, ya. Dan juga perhiasan. Berhias. Berlomba-lomba untuk menampilkan kebagusan diri. Ya. Wa tafahurum bainakum wa takasurum fil amwal wal aulad. Dan berbangga-bangga, berlomba-lomba, berbanyak-banyak di dalam masalah harta dan juga anak-anak. Untuk apa? Berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak anak. Untuk diakui sebagai bahwa dirinya lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Dan itu fenomena. Ya, orang bekerja terus supaya dia menjadi yang terkaya atau dianggap status ekonominya baik. Membangga-banggakan anaknya banyak, sukses semua. Lihat anak saya. Ya, coba kita lihat kalau misalkan biasanya fenomena kalau mudik, ya kalau lebaran itu ya, itu pembicaraannya banyak masalah kamu sudah punya apa, anakmu berapa, gitu kan? Dan orang akan berbangga-bangga dengan itu semua. Padahal banyaknya harta, banyaknya anak itu masih suatu nikmat yang sifatnya relatif. Ya, kalau harta itu kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sebuah nikmat yang mutlak di hadapan Allah. Ya, tapi kalau misalkan kita tidak menggunakan itu, malah menjadi pemberat kita pada hari kiamat nanti. Ya, demikian juga anak, ya. Anak ini adalah sesuatu yang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang masih relatif. Ya. Kalau anak-anak itu kita didik dengan sebaik-baiknya, kita ajarkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, ya itu adalah suatu nikmat dari Allah. Tapi kalau anak-anak itu kita biarkan begitu saja, kita nggak perhatikan sholatnya, nggak perhatikan auratnya bagi wanita-wanita, anak-anak perempuan, ya. Bahkan kita biarkan mereka mau bergaul dengan siapapun, mau tawuran, mau apa terserah, gitu ya, kita nggak peduli. Atau kita kurang kuat memegang mereka, itu akan menjadi beban kita pada hari kiamat. Kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Ada di antara anak-anak kalian, ada di antara istri-istri kalian, yang itu akan menjadi musibah buat kalian nanti di akhirat. Kapan? Ketika kita tidak menunaikan amanah pada anak-anak kita dan istri kita. Kita biarkan mereka melakukan kemungkaran, ya, ini namanya nuzuz. Suami yang dayus membiarkan anak dan istrinya melakukan kemungkaran. Ya. Tapi kenyataannya kita mendapatkan watakasurum fil amwali wal aula. Mereka berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak-anak. Ya. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffar nabatuh. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Ya. Hakikat kehidupan dunia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke lahan-lahan pertanian para petani. Dengan hujan itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah diteliti, emang hujan ini luar biasa ya, kandungan nitrogennya misalkan ya. Itu sehingga yang tadinya mati
ya yang tadinya kering gitu kan, tiba-tiba hujan turun itu kemudian menjadi hijau kembali. Ya. Yang mengagumkan para petani, wah kayaknya ini akan subur, akan mendapatkan banyak hasil kita, tanaman-tanaman kita. Kemudian tiba-tiba ya zumma yahiju, kemudian yang tadinya hijau ranum itu tiba-tiba kemudian menjadi menguning. Ya, fatarahu musfarra, dan kemudian engkau melihatnya kuning lalu hancur menjadi debu. Ya memang gitu ya, kalau tanaman itu kalau kena penyakit gitu kan, itu biasanya kuning dulu tuh. Ya. Waktu kemarin harga cabai sampai 120.000 tuh, Pak. Wah, semua orang nanam cabai di mana-mana. Tangga saya juga nanam cabai itu. Wah, nanam cabai itu. Pertama tumbuh bagus gitu ya. Tapi tiba-tiba setelah tumbuh bagus itu tiba-tiba menguning. Kalau ini mah mungkin karena jamur gitu ya, penyakit jamur. Dan kemudian mati setelah itu. Ya. Nah, itu juga gitu kan, bahwa orang itu berharap bahwa itulah kehidupan dia dengan hartanya yang banyak, fisiknya yang kuat, ya. Itu dia akan sukses di dalam kehidupan dunianya. Lantas kemudian dia mulai menua. Ya. Dengan banyaknya harta, fisiknya yang kuat, jabatannya yang tinggi, itu tidak selamanya begitu. Akan tiba di saat dia mulai melemah. Fisik seseorang mulai melemah. Anak-anak muda dengan begitu bangganya, dengan begitu senangnya, kagum terhadap diri mereka, kekuatan fisik mereka. Tapi hari berlalu hari, ya mereka kemudian menjadi seorang dewasa. Setelah dewasa, kemudian mereka menjadi tua. Ya, sudah menjadi tua. Maka ketika itu mereka menyadari betapa dunia itu sangat sebentar. Ya, kita juga pernah mengalami ya, karena di sini juga rata-rata adalah orang dewasa. Bagaimana dulu kita bangga sekali senang sekali dengan fisik kita. Ya, main bola 2 jam, 3 jam nggak kerasa. Naik gunung 10 jam, sehari 2 hari nggak kerasa. Nah sekarang naik motor setengah jam kehujanan, pulangnya sudah meriang. Gitu ya. Atau jalan sedikit, kaki sudah, persendian sudah sakit. Ini apa tandanya? Tandanya kita ada yang dikurangi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan. Dan demikianlah hakikat dunia, dikurangi ya sampai kemudian plus habis. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan itu, ya, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan akhir dari kehidupan dunia ini yang kita lihat bermegah-megahan dengan harta, bermegah-megahan dengan anak, dengan jabatan, dengan masa muda, dengan kekuatan fisik dan segala macam, dan banyak sekali fenomena-fenomena melalaikan, ya. Akhirnya cuma dua pilihan, dan kita ya akan ada di antara dua pilihan tersebut. Apa itu? Ya, wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat itu ada yang mendapatkan azab yang keras, dan wa maghfiratum minallah wa ridwan, dan ada yang mendapatkan ampunan ya dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dapat yang mana nanti? Ya, dapat yang mana? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan dia adalah kesenangan yang menipu. Ya, kita banyak ketipu. Kita anggap bahwa itu adalah segalanya. Ya, banyaknya harta itu adalah kemuliaan. Ternyata nanti di akhirat banyaknya harta itu justru adalah menjadi pemberat. Ya, kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama abadin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' hisalin. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya kepadanya 4 permasalahan. Di antaranya harta. Kalau harta 2 pertanyaan. Dari mana dapatnya dan juga digunakan, dibelanjakan untuk apa? Harus bisa membuktikan. Ada pembuktian terbalik, dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Ya, kita dapat dari mana dan gimana membelanjakan. Jadi berat. Makanya orang miskin
ya, itu adalah orang yang pertama kali masuk surga. Kenapa? Ya karena hartanya sedikit. Ya, jadi cepat hisabnya itu. Ya, tapi orang-orang yang hartanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih panjang antriannya. Ya, pengadilannya lebih panjang, lebih lama karena dia harus membuktikan itu semua. Ya. Nah, ini ya, kita anggap bahwa kekuatan fisik itu adalah segalanya. Kita orang yang sehat, ya, sehingga berbangga-bangga dengan kesehatan kita. Padahal kesehatan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seseorang hari ini dia sehat, lantas kemudian besok diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus dimintakan perlindungan dan afiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini sakit, ya, yang hari ini sakit bisa jadi seseorang itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sembuh. Ya, saya punya seorang teman, ya, fisiknya bagus, Pak. Pemain bola. Ya, pemain bola kuat, badannya tinggi besar. Bapaknya juga tinggi besar, keturunan juga, gitu ya. Tapi tiba-tiba dia demam, ya. Lantas kemudian sudah agak baik, dia naik motor. Ketika mau naik motor, tiba-tiba punggungnya sakit. Punggungnya sakit, setelah itu jatuh tiba-tiba. Ya, dan setelah itu dia tidak bisa bangun 5 tahun. Ya, tidak bisa bang, jangankan duduk nggak bisa Pak. Dia jangankan terlentang, tidur terlentang, gitu ya. Dia hanya miring saja 5 tahun itu. Sampai ininya pinggir-pinggirnya ini, karena dia harus miring gitu kan. Itu sampai lecet-lecet. 5 tahun kayak gitu. Dan sudah hampir semua orang mengatakan, wah ini sih kayaknya nggak mungkin sembuh, lumpuh. Ya, tapi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, 5 tahun setelah dia hanya bisa terbaring, dia ternyata bisa duduk. Ya, setelah dia bisa duduk, dia coba berdiri, dia buatin itu yang kalau di kampung itu ada anak kecil itu kalau mau jalan itu biasa dibuatin alat dari bambu, gitu kan? Ya, lantas dia muter-muter gitu kayak anak kecil. Dan kemudian dia bisa berdiri. Ya, setelah bisa berdiri karena semua ekonominya hancur lebur karena dia memang sakit, udah punya anak, udah punya istri, punya anak. Gitu. Ternyata kemudian dia bisa nyari duit lagi. Bisa kemudian bisa ngojek. Bahkan bisa kuliah lagi. Ya. Dan sekarang bisa beraktivitas secara normal, walaupun fisiknya beda, yang tadinya tinggi besar sekarang agak bungkuk ya, jadi agak pendek badannya, tapi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena nggak ada orang yang bisa merasa aman, ya. Dia harus syukuri setiap kenikmatan itu, dan selama diberikan kenikmatan itu dia harus gunakan itu di jalan ketaatan kepada Allah. Karena Allah bisa ya mencabutnya keadaan. Ya kapan saja. Ya, begitu juga dengan keimanan kita. Ya, Nabi Muhammad SAW itu doa yang paling sering beliau ucapkan itu adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan saya di atas agamamu. Ya, pernah Ummu Salamah tanya kok pada Rasulullah SAW, kenapa engkau paling sering ya mengucapkan doa itu? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Ummu Salamah, laisa adami illa wa qalbuhu baina asabi'aini min asabi'illah. Faman syaa aqamahu wa man syaa azaghahu. Ya Ummu Salamah, tidaklah ada seorang manusia kecuali hatinya ya itu di tengah-tengah 2 jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala bisa bolak-balikan sekehendak hatinya. Siapa yang dikehendakinya, maka akan dibuat dia itu bisa istiqomah. Ya, dan siapa yang dikehendaki untuk disesatkan, bisa disesatkan. Ya, jadi kita, walaupun kita alhamdulillah berada di jalan ketaatan kepada Allah, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, contohnya seperti sekarang ini. Ya, minta akan kepada Allah agar kita diistiqomahkan. Ya, diistiqomahkan. Nah, ini surat Al-Hadid ayat ke-20 ya. Coba kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taisir Karim Rahman. Beliau menjelaskan ayat ini dengan sangat bagus. Ya. Beliau menjelaskan
Di ayat ini Allah mengabarkan hakikat dunia dan seluruh isinya. Dan Allah menjelaskan kesudahan dunia dan kesudahan manusia yang menghuninya. Pertama, Allah menjelaskan bahwa dunia hanya adalah permainan dan suatu yang melalaikan. Raga manusia bermain-main dengan dunia. Ya. Laib, bermain-main gitu ya, raganya gitu ya. Dan hatinya mereka lalai, lahun. Ya, beliau mengatakan jadi kalau laib itu sifatnya fisik. Fisik. Ya, kita kesana kemari, touring sana, touring sini gitu kan. Jalan-jalan sini, wisata sana, wisata sini. Boleh bukan nggak boleh ya. Tapi kalau berlebihan melupakan hakikat kehidupan kita di dunia, itu yang melanggar gitu ya. Ya. Dan lahun, ya, hatinya lalai, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terjadi dan berlaku bagi mereka yang mencintai dunia. Anda melihat mereka menghabiskan sebagian besar usia mereka dengan kelalaian hati serta lalai untuk mengingat Allah. Lalai akan janji dan ancaman yang ada di hadapan mereka. Anda juga melihat mereka menjadikan agama sebagai permainan dan kelalaian. Lain halnya dengan orang-orang yang sadar dan bekerja untuk akhirat. Hati mereka penuh dengan zikir, ma'rifah dan mahabbah. Mereka gunakan sebagian besar waktu mereka untuk amalan-amalan yang mendekatkan mereka kepada Allah. Sehingga tidak sempat melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang bermanfaat. Nah, ini kunci ya Pak ya. Jadi ya, mereka gunakan sebagian besar waktu. Ya, kenapa kita masih melakukan banyak kegiatan yang tidak bermanfaat? Karena kita nggak menggunakannya untuk yang bermanfaat. Jadi kalau kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan ibadah, insya Allah kita nggak punya waktu untuk melakukan yang tidak bermanfaat. Jadi sarana atau cara yang paling efektif agar waktu kita ini benar-benar bermanfaat itu adalah lakukan kegiatan-kegiatan positif. Supaya kita enggak melakukan kegiatan yang melalaikan, sibukkan diri kita. Kita main HP mulu, scrolling Instagram, scrolling TikTok, ya, melihat konten-konten yang tidak bermanfaat. Caranya supaya kita bisa berhenti dari situ, baca Quran. Ya. Bantu istri kita, cuci piring, cuci baju. Ya, nah itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bermanfaat, bernilai pahala. Ya, kunjungi orang tua kita. Ya, baca buku, gitu ya, sehingga kita nggak punya spare waktu untuk melakukan yang tidak bermanfaat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa dunia itu zinah, perhiasan. Maksudnya berhias dalam pakaian, makanan, minuman, kendaraan, rumah, penampilan, dan lain-lainnya. Itulah ya, manusia senang berhias, ya, senang berhias. Bahkan yang laki-laki pun, ya, biasanya perhiasan identik dengan perempuan, gitu ya. Tapi laki-laki pun senang dengan berhias, menghias rumah, menghias kendaraan. Ya, orang sekarang modif motor, modif mobil, gitu ya. Senang mereka seperti itu. Ya, senang, kita semua juga begitu. Ya. Dan bermegah-megahan di antara kalian. Maksudnya, masing-masing orang memiliki tiap-tiap perhiasan dunia. Mereka akan saling membanggakan diri terhadap yang lain dan selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan di bidangnya dan yang kondisinya ternama. Serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Maksudnya masing-masing ingin menjadi yang terbanyak dari segi harta dan anak dari yang lain. Ini terjadi pada mereka yang gila dunia dan merasa tenang terhadap dunia. Lain halnya dengan orang yang mengetahui hakikat dunia. Mereka menjadikan dunia sebagai tempat berlalu, bukan dijadikan sebagai tempat tinggal. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika Umar ibn Khattab mengusulkan agar Nabi mengganti kasurnya. Ya, Nabi itu nggak punya kasur, nggak punya spring bed, nggak punya tempat tidur yang nyaman.
Tempat tidur beliau itu hanya tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma yang kasar. Beliau tidur di situ. Ya, kalau habis tidur para sahabat tahu ya bahwa Nabi harus habis tidur dari tempat tidurnya, di tempat tidurnya. Dari apa? Dari bekas-bekas ya kasurnya yang dari pohon, dari daun kurma itu yang masih tersisa di baju dan di tubuh beliau. Kasar. Ya. Kata Umar, ya, apakah mau kalau Anda ya Rasulullah SAW kami gantikan kasurnya dengan yang lebih baik? Ya, maka kata Rasulullah SAW, apa hajatku terhadap dunia? Ya, bagiku dunia itu hanyalah seperti seorang yang musafir, seorang yang melakukan perjalanan lantas singgah di suatu waktu, atau bukan ya, yang singgah di satu tempat yang kemudian akan meninggalkannya. Gak perlu repot-repot. Dunia ini sebentar, kata beliau. Nah, kemudian beliau melanjutkan, mereka selalu berlomba-lomba dan menyaingi segala hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan berbagai media yang bisa mengantarkan mereka menuju surga. Kalau pecinta dunia, mereka akan berlomba-lomba dengan harta, berlomba-lomba dengan jabatan. Tapi mereka yang tahu akhirat dan hakikat dunia, mereka akan berlomba-lomba untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para pecinta akhirat, mereka akan berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh. Ya, kalau misalkan ada, misalkan masjid ini lelang nih ya, kita perlu 20 sak semen. Ya, dia akan berlomba-lomba, saya dulu lah, 10 saya. Biar yang lain belakangan. Gitu ya. Dia akan berlomba-lomba. Ada peluang misalkan sekarang kaum muslimin, saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, mereka benar-benar sedang dalam keadaan penderitaan yang luar biasa. Hari ini sudah lebih dari 52.000 yang resmi tercatat namanya, siapanya, itu menjadi korban kekejian Zionis Israel. Ya, yang meninggal dunia diperkirakan sebenarnya adalah jauh lebih banyak. Penduduk Gaza sudah kehilangan lebih dari 10% penduduknya, lebih dari 200.000. Kalau yang dicatat baru 52.000 ya, karena yang lain masih tertimbun di timbunan bangunan-bangunan itu, Pak. Sekarang sudah lebih dari 80% bangunan itu hancur dan setiap hari terus bertambah. Ya, kebutuhan paling dasar seperti air, listrik dan yang lain udah nggak ada. Baru kemarin katanya mulai ada tuh air, suplai air sedikit, gitu ya. Setiap hari dibombardir. Nah, para pecinta akhirat menganggap itu adalah satu kesempatan untuk beramal soleh dengan cara apa? Nusrahul mu'minin, memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Apa yang bisa dilakukan? Apa saja. Yang punya harta dengan hartanya. Ya, Ustaz kan kalau di sana gimana? Kita bisa ngirim, nggak tahu. Pokoknya ya akan menemukan jalannya, tiba-tiba bisa ngasih bantuan saja. Gitu ya. Saya juga nggak tahu jalannya. Cuma kalau kita nyumbang, tiba-tiba kemudian ada foto orang ngasih bantuan atas nama para penyumbangnya. Ya, ternyata ada jalur-jalur seperti itu. Jadi jangan kita berpikir, oh saya nggak bisa donasi nanti. Ya, gimana cara ngirim ke sana? Nah, para aktivis itu bisa menyampaikannya. Ya, nggak bisa demikian dengan cara apa? Dengan cara kita apa saja yang bisa kita lakukan. Ya, memblow up kejadian ini. Karena ini perang ini sudah hampir mungkin kalau terjadi bulan Oktober udah setahun setengah, Pak. Ini orang tuh sebenarnya sudah bosan gitu ya kalau terlalu lama gitu ya. Tapi kita nggak boleh bosan. Selama itu masih terjadi, kita terus kabarkan. Ya, kita ketuk kepedulian kaum muslimin. Ya, supaya mereka bisa berdoa, supaya mereka bisa berdonasi, supaya mereka bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Kita sebarkan informasi itu. Ya, ini bentuk perlombaan kita ya, atau bentuk kita bahwa ini adalah peluang kita melakukan suatu ibadah yang agung, namanya nusrah mukminin. Ya, dengan apa? Dengan doa. Ya, apakah hari ini alhamdulillah tadi kita melaksanakan kunut ya, dan ada doa untuk saudara-saudara kita. Jazakumullah khairan Pak Ustaz. Ya, dan ini harus terus selama itu masih terjadi. Jangan pelit untuk hanya sekedar membaca doanya, sekedar mengaminkannya. Ya.
Anak ini sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Ya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, beliau melanjutkan lagi ya. Syekh As-Sa'di ini beliau melanjutkan bahwa selanjutnya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi dunia, yaitu seperti air hujan yang turun ke bumi dan berbaur dengan tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan juga hewan. Hingga ketika bumi menampakkan keindahannya, hijau, tumbuh besar, ya kayaknya bakal sebentar lagi berbuah. Padi-padi ya itu sudah mulai itu ya bakal gulirnya sudah mulai nampak. Tumbuh-tumbuhannya sudah membuat para petani itu kegirangan. Ya, tetapi kemudian ya mereka lalai dari memperhatikannya. Pandangan dan perhatian mereka hanya tertuju pada yang lainnya. Kalau dengan tadi ya dengan pada dunia, kemudian datanglah sesuatu yang menghancurkan tanaman tersebut atas perintah dari Allah. Tanaman itu rusak, mengering dan kembali keadaan semula. Seolah-olah tak pernah menghijau dan tak pernah dilihat tidak pernah dilihat menari. Seperti itu juga dunia. Pada saat menyinari para penggilanya, apapun yang diinginkannya selalu terpenuhi. Apa yang dikehendakinya, apa yang diusahakannya, pasti menemukan pintu yang terbuka. Di saat itu tiba-tiba takdirnya datang dan melenyapkan semua yang ada di tangannya. Maksudnya takdirnya adalah dia meninggal. Ya, dia wafat, dia mati. Melenyapkan semua kekuasaan yang dimilikinya dan menghilangkan semua itu darinya. Maka ia pun meninggalkan dunia dengan tangan hampa, tanpa berbekal apapun selain sehelai kain kafan. Amat celakalah orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan dan angan-angannya, serta tujuan dari segala amal dan pekerjaannya. Adapun amalan-amalan akhirat yang berguna dan disimpan untuk para pemiliknya yang akan selalu menemani hamba selamanya. Karena itu Allah berfirman, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah dan keridhaannya. Maksudnya, hanya ada kemungkinan di akhirat itu dua macam. Siksaan pedih di neraka jahanam dengan belenggu dan rantai dan kengeriannya bagi orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan dan puncak keinginannya. Sehingga berlaku sembrono dengan melakukan berbagai kemaksiatan, mendustakan ayat Allah, mengkufuri semua nikmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang ya, jadi disebutkan orang-orang ya, penghapus di sini dikatakan dan ampunan dari semua, yang kedua, dan ampunan dari semua kesalahan dari Allah, penghapusan dari berbagai hukuman dan keridhaan Allah yang berhak diperolehnya. Ia berada di tempat keridhaan bagi orang-orang yang mengenal hakikat dunia dan mengerahkan segenap usahanya untuk kehidupan akhirat. Dan kemudian Allah berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang menipu. Artinya ya, tidak lain hanyalah kesenangan yang dinikmati dan dipakai untuk berbagai keperluan yang tidak akan menipu dan membuat tenang kecuali orang yang lemah akalnya, yaitu mereka yang tertipu oleh dunia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian hadirin rahimakumullah hakikat kehidupan dunia di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat ke-20. Ya. Nah, di ayat yang lain sama ya, banyak difirmankan dalam Al-An'am ayat ke-32, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun ya, waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Ya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Jadi kehidupan kita yang sejati itu adalah di akhirat kelak. Ya, jadi kita harus benar-benar mengingat kembali lagi ya hakikat kehidupan kita di dunia ini. Ya, dan bukan berarti hadirin kita meninggalkan dunia sama sekali. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di dalam sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa dunia itu adalah mazra'atul akhir. Ya, sawahnya akhirat. Ya, maksudnya sawah apa? Tempat kita menanam. Ya, tempat kita melaksanakan amal. Karena amal itu hanya ada di dunia. Ya, di akhirat kita nggak akan lagi sholat. Ya, kita nggak akan ada lagi zakat, nggak ada. Ya, di akhirat adalah tempat untuk memetik hasil. Maka kita harus jadikan dunia ini, tempat kita ini, hari-hari kita ini sebagai
sarana untuk menanam kebaikan. Ya, kita ingat-ingat ya, kalau kita alhamdulillah di pagi hari ini sudah sholat subuh berjamaah, bahkan mungkin alhamdulillah sebagian dari kita sudah melaksanakan sholat malam, ya, maka jangan putus, ya, jangan putus untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan yang lainnya di hari ini. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara supaya kita bisa istiqomah di kehidupan kita ini? Ya, lebih pendek lagi, bagaimana kita bisa istiqomah setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selain kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa yang diajarkan tadi, yaitu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya, atau doa yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita perlu melakukan berbagai macam cara supaya kita bisa istiqomah. Selalu ingat ya tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Yang lainnya yang bisa kita lakukan diantaranya adalah kita usahakan selain memperbanyak amal, juga adalah ya memperbaharui keikhlasan kita. Ya, kita alhamdulillah sudah bisa melaksanakan amal soleh, melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan ibadah zakat, ya, ibadah sedekah, ibadah kajian taklim dan yang lainnya. Kita harus jaga nih keistiqomahannya. Salah satu yang bisa menjaga keistiqomahan itu adalah dengan cara meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah. Karena yang bisa ikhlas saja yang bisa langgeng. Ya. Kalau hanya mencari dunia ini bukan uang saja, ya, ketenaran, kemasyhuran, ini juga bagian dari dunia. Ingin dipuji orang, ingin dianggap soleh oleh orang, atau senang dianggap soleh oleh orang lain, ini juga dunia. Ya, dan kalau orang berbuat seperti ini, maka dia cenderung tidak bisa langgeng. Kenapa? Karena nggak ada uangnya, nggak ada pujiannya, gitu kan? Maka dia akan berhenti. Tapi beda kalau seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan langgeng. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, ma la yakunu lillah la yadumu wa la yanfa. La yanfa wa la yadumu. Segala sesuatu yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dawam. Ya, enggak bisa bermanfaat, nggak akan diterima oleh Allah kalau kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan nggak bisa dawam, nggak bisa terus, ya, akan sia-sia. Ya, kullu ma yubtagha bihi wajhullah, kullu ma la yubtagha bihi wajhullah la yadmahil. Segala sesuatu yang bukan tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala akan sia-sia. Kita evaluasi terus, ya, gimana tingkat keikhlasan kita, gitu. Selainnya yang bisa kita lakukan, hadirin rahimakumullah, selain kita meningkatkan keikhlasan itu adalah dengan cara, ya, bermujahadah untuk bisa melakukan amal soleh walaupun itu sedikit, ya, atau bertahap. Kita lakukan, yang penting istiqomah, ya, tidak langsung besar ataupun banyak, kita lakukan sekali lantas kemudian tidak lagi, ya. Karena tadi, ya, kita memerlukan keistiqomahan, keisraran, kedawaman di dalam amal kita supaya banyak. Kalau hanya sekali doang lantas udah enggak lagi, ya, sedikit. Ya, makanya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang dilakukan secara dawam, secara terus-terusan walaupun itu sedikit. Ya, ada namanya gerakan infak subuh, Pak. Ya, saya pernah melihat di masjid-masjid, gitu ya. Jadi setelah sholat subuh itu keropaknya dimajuin, gitu ya, memberi kesempatan mungkin maksudnya untuk berempat. Kenapa? Karena tadi, ya, orang itu harus dipancing, harus dibiasakan, harus dilatih untuk beramal. Ya, jadi sebelum dia melaksanakan ibadah atau pekerjaan yang lain, dia infak. Ya, diingetin sama jamaahnya, jangan lupa nanti ada keropak. Ya, ini mungkin beda-beda ya kegiatan di masyarakat. Ya, jadi nanti setelah sholat subuh bukan hanya sholat Jumat doang tuh ada keropak, gitu ya. Tapi di masjid itu setiap habis subuh ada keropaknya, ya, untuk membiasakan beramal soleh.
Ya, nggak usah banyak, yang kita sanggupnya 5.000, kita anggap kalau bisa 5.000 sebulan bisa konsisten, lakukan. Gitu. Sholat malam juga begitu, ya. Kita di Ramadan alhamdulillah bisa 11 rakaat. Ada di masyarakat yang lainnya ada 21, 23 rakaat. Begitu Ramadan selesai nggak sholat malam lagi. Ya, nggak gitu. Harusnya kita bisa menjaganya, ya. Tapi kayaknya kalau 11 rakaat sendirian berat, ya nggak apa-apa kalau berat. Ya, tapi minimal jaga witirnya 3 rakaat. Ya, saya berat nggak biasa sholat malam, ya udah ya biasa sholat tarawih, ya udah setelah sholat isya, ya setelah ba'diyah isya 2 rakaat, lanjutin tuh 3 rakaat, witir. Khawatir nggak bisa bangun sebelum subuh, ya terus-terusan, nggak apa-apa 3. Nanti kalau dikasih kesempatan bangun, jam 4 udah bangun tuh, ya sholat malam lagi, ya tapi jangan pakai witir lagi karena witirnya sudah selesai sebelumnya, ya. Jadi kita bisa melanjutkan amal saleh, sodakonya bisa jalan, sholat malamnya bisa jalan, ya. Puasanya bisa jalan. Kita 30 hari aja sanggup, kemarin kan 30 hari kita puasa tuh, ya. Maka kalau kita berpuasa misalkan hanya 8 hari sebulan, Senin Kamis, ya harusnya lebih bisa kan. Wah berat kayaknya, ya udah kalau berat masih ada 3 hari lah, ya 3 hari. Kapan itu? Yaitu tanggal 13, 14, 15, gitu. Masih bisa dilaksanakan, ya sedikit-sedikit saja, ya. Nanti kalau iman kita tambah kuat, itu kita akan naikkan porsinya sendiri, ya. Kita bisa gitu, insya Allah Ta'ala. Jadi ini yang ketiga, ya, melaksanakan amal secara istiqomah walaupun sendiri, walaupun sedikit. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah supaya kita bisa istiqomah, hadirin rahimakumullah, senantiasa evaluasi, muhasabah. Ya, di Al-Quran jadi dikatakan, wal tandur nafsum, ya, hendaknya setiap orang itu melihat, gitu ya, apa yang sudah dia persiapkan untuk besok hari. Ya, maksudnya apa? Mengadakan evaluasi, ya, di pagi hari atau juga di waktu malam. Berapa amal soleh yang sudah kita lakukan? Ya, banyak merenung, memang tafakur itu, makanya dikatakan dalam perkataan para ulama bahwa bertafakur, ya, satu kesempatan, 1 saat, 1 jam lebih baik daripada beribadah sepanjang malam. Terkadang, ya, seperti itu. Kenapa? Kalau yang kita pikirkan itu ibadah kita. Hari ini ternyata kita belum berinfak. Saya kaget waktu bertamu ke seseorang, gitu kan? Jadi itu saya malam-malam gitu. Ya, pas dia datang dia langsung seneng, alhamdulillah, ya. Saya pikir saya kali ini saya nggak bisa sodako. Oh sodako, nih saya kasih ikan, saya belum mau infak hari ini. Saya jadi dikasih gitu ya, apa ikan itu buat dari teman saya. Ya, kenapa? Karena itu jadi kebiasaan. Ternyata saya hari ini belum infak. Ya, ini ada keropak masjid, ada orang miskin yang harus kita sayangi, yang harus kita santuni, gitu kan? Nah, ini jadi kesempatan. Hari ini saya belum menolong orang. Ada nggak orang yang bisa saya tolong? Gitu kan? Jadi dengan cara tadi, ya, banyak melakukan evaluasi. Ya. Wallahu a'lam, yang lainnya adalah hadirin rahimakumullah, senantiasa membersamai orang-orang soleh. Ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kalau dia sendiri itu nggak bisa. Ya, demikian juga ketaatan. Kalau kita hanya seorang diri, mengandalkan diri kita, itu lemah. Ya, karena manusia punya nafsu yang itu tidak senang dibawa taat. Ya, senangnya dibawa maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita memiliki teman-teman yang saleh, yang selalu mengingatkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ada kontrol sosial sehingga kita tidak melakukan kemaksiatan, itu akan membantu keimanan kita. Ya, sering-sering berada di masjid, sering-sering duduk bersama orang-orang yang mengerjakan ibadah-ibadah di masjid, masuk kepada jajaran pengurus DKM misalkan, ya, atau di kantor ada organisasi-organisasi keislaman, ya, di sekolah-sekolah buat anak-anak muda ada rohis dan yang lainnya, itu sangat membantu. Ya, membantu menyemangati kita ketika kita sedang lemah, sedang futur, ya. Karena kadang kita nggak terus berada di dalam ketaatan. Ada saatnya kita sangat lemah, ya. Nah, ketika kita sedang lemah, ada teman kita yang ingat, ya, ada teman yang gusur-gusur kita,
Ayo ngaji, ya. Ayo ikut taklim, ya. Ayo kita dakwah. Ayo ini ada yang menyemangati. Jadi kita ikut semangat sampai kemudian kita langsam lagi di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mau berbuat maksiat dihentikan, diajak kepada ketaatan sehingga kita lupa untuk melakukan kemaksiatan. Ini penting, ya. Nah, beberapa hal tadi insyaallah taala akan membuat kita insyaallah kalau kita lakukan, ya, akan membantu kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan kembali ya tentang hakikat dunia kita, ya, dan kita berharap ya bahwa dunia ini bisa kita optimalkan. Kesempatan nafas yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk memperbanyak amal soleh kita, ya, menjadikannya sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa tadi apa-apa yang pertama, hadirin rahimakumullah, banyak berdoa kepada Allah memohon keistiqomahan. Ya, yang kedua selalu tingkatkan kadar keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang ikhlaslah yang bisa istiqomah, ya. Yang ketiga adalah melaksanakan amal soleh walaupun sedikit tapi berkelanjutan, itu jauh lebih banyak daripada amal yang besar tapi dilaksanakan hanya sekali, gitu ya. Dan yang keempat, ya, senantiasa membersamai orang-orang. Ya, tadi sebelumnya adalah muhasabah, ya. Kita evaluasi amal apa yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, dan apa yang kita lakukan. Ya, banyak lagi mungkin tips-tips yang lainnya supaya kita bisa istiqomah. Ya, mungkin bisa disimak di kajian-kajian yang lainnya oleh ustaz-ustaz yang lainnya sehingga kita bisa mendapatkan faedah. Demikian hadirin rahimakumullah renungan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama nasihat Al-Qur'an tentang kehidupan, ya, yaitu tentang istiqomah dan hakikat kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang pengen saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan kalau itu bermanfaat dan tidak melaksanakan jika itu tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.